Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 datang begitu cepat di tanah Flores. Dalam hitungan detik, rumah-rumah berguncang. Warga berlari menyelamatkan diri dan kepanikan pun tak terhindarkan. Namun setelah guncangan berhenti, duka justru baru dimulai. BNPB mencatat lebih dari 60 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang mengalami luka. Jumlah korban masih bersifat dinamis seiring proses pencarian dan evakuasi yang terus dilakukan. Gempa mengguncang sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Wilayah terdampak gempa NTT diantaranya Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ruteng, Nagekeo, Ende, dan Sika. Guncangan kuat membuat sejumlah bangunan rusak termasuk fasilitas publik. Pemerintah Provinsi NTT pun menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai 15 hingga 28 Agustus untuk mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan. Pasca gempa, rasa takut masih menyelimuti warga. Sejumlah warga memilih bertahan di luar rumah karena khawatir gempa susulan kembali terjadi. BNPB mengungkap lebih dari 5.400 warga harus mengungsi, termasuk warga Desa Lando, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Di tengah keterbatasan, mereka bertahan dengan apa yang ada. Sementara kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih, obat-obatan, hingga perlengkapan pengungsian terus dibutuhkan. Semoga pemerintah memperhatikan nasib kami sehingga kami boleh makan, minum dengan tenang. Di tengah situasi yang serba terbatas, perjuangan menyelamatkan sesama tetap yang paling utama. Pasca gempa, seorang perempuan yang hendak melahirkan harus dievakuasi oleh polisi bersama warga dengan menggunakan kursi plastik. Tak ada jalan yang mudah, namun ada upaya bersama-sama agar sang ibu dan bayinya bisa segera mendapatkan pertolongan. Di Maumere, lebih dari 1.400 orang dievakuasi pasca gempa. Sebagian besar kini bertahan di tenda-tenda darurat BNPB. Bagi sebagian warga, guncangan kali ini membawa kembali ingatan pahit masa lalu. 34 tahun silam, gempa besar magnitudo 7,8 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan memicu tsunami yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Trauma itu kini kembali menyapa. Jadi kita lari keluar, terus anak-anak sama istri kita ajak keluar, kita arahkan ke darat. Nah, karena kan kita sudah trauma itu di kejadian 92 itu. Karena 92 itu artinya di seluruh Indonesia belum ada kejadian gempa. Artinya 92 kejadian di Maumere, setelah itu kan di Aceh. Nah, jadi waktu 92 itu goyangnya itu luar biasa. Jadi kita panik. Pikirnya kita mau kiamat karena kita belum merasakan sebelumnya toh. Gempa juga membuat pelayanan kesehatan terganggu. Sebagian gedung RSUD Air Ramo Nagekeo mengalami retak dan kerusakan. Demi keselamatan pasien dan tenaga medis, pelayanan terpaksa dipindahkan keluar gedung dengan memanfaatkan tenda darurat. Pelayanan di ruang terbuka jelas tidak ideal. Keterbatasan alat jadi tantangan yang harus dihadapi. Namun di tengah segala keterbatasan, para tenaga medis memilih untuk tetap bertahan. Karena bagi mereka di saat bencana, keselamatan dan kesehatan warga adalah prioritas. Ya, karena gempa kemarin, jadi ruangan kita terdampak. Banyak ruangan yang atapnya roboh, sehingga tidak layak untuk tempat tinggal pasien. Dan juga khawatir dari gempa susulan, khawatir gedungnya rubuh, kena pasien. Jadi ya untuk sementara kita arahkan ke luar dari gedung, ya bisa memakai dengan tenda-tenda, dengan perlengkapan yang
seadanya, ya, Rumah Sakit Air Ramo berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. BMKG mencatat hingga 17 Agustus 2026 terdapat 1.624 gempa susulan yang terjadi di wilayah NTT. Sementara di Desa Marapokot, Kabupaten Nagekeo, sejumlah korban bencana gempa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun masih banyak kebutuhan lain yang belum tercukupi, salah satunya MCK dan air bersih. Kalau bantuan sudah kami dapatkan dari pemerintah setempat, dan kemudian kebutuhan pokok kami adalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua ini kebutuhan ini MCK, kemudian dengan kebutuhan sembako. Pemerintah memastikan penanganan darurat dan penyaluran bantuan akan terus dilakukan, termasuk menyisir wilayah-wilayah yang terisolasi, agar tak ada warga yang terlewat dari pertolongan. Kecamatan Reo, salah satu lokasi yang terdampak cukup besar. Dan selain itu kita juga menyisir wilayah-wilayah yang perlu bantuan secara cepat. Termasuk mulai kemarin sore bantuan kerahkan tadi pagi ini juga ke Kecamatan Pulau Palae, Kecamatan Paloe, Kabupaten Sika. Jadi itu juga wilayah yang terisolir. Jadi kita terus-menerus menyisir lokasi-lokasi mana yang masih belum terjangkau. Jadi kita akan mempercepat semuanya. Jadi tanggap darurat ini kita harapkan bisa berjalan dengan efektif. Pemerintah melalui BNPB bersama kementerian terkait memastikan penanganan dan mitigasi bencana di wilayah NTT akan semakin baik. Kami sudah punya armada, baik darat, laut maupun udara. Ya. Udara untuk di Labuan Bajo ada 6 pesawat, ya. Kemudian di Maumere ada 5 pesawat. Angkutan darat yang sekarang di Labuan Bajo sudah ada 8 truk besar, di Maumere ada truk besar. Kemudian laut juga dari Angkatan Laut, dari Pelni juga tersiap ya. Dan ada angkutan laut yang hari ini masuk ke Pulau Paloe ya, melalui kapal feri membawa logistik. Tentu saja semuanya belum terpecahkan secara maksimal, tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, kami pastikan situasi akan menjadi semakin baik. BNPB bersama tim gabungan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Paloe, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim melalui jalur laut untuk menembus akses wilayah kepulauan yang masih terkendala. Setelah bongkar muat, bantuan kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang masih rusak akibat gempa. Meski akses sulit, tim gabungan terus berupaya memastikan bantuan sampai langsung ke masyarakat terdampak. Selain logistik, sejumlah tenaga medis juga diterjunkan untuk membantu pelayanan kesehatan warga. Tim Liputan, Kompas TV.